Halo semuanya, sebelum belajar bersama, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya, supaya apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk semuanya. Amin. Setiap kelompok terdiri atas individu-individu yang saling berinteraksi dan berupaya mencapai tujuan bersama. Adanya interaksi dalam mencapai tujuan menunjukkan suatu kelompok dapat mengalami perkembangan dan perubahan. Dalam perkembangannya, kelompok sosial dapat terbentuk menjadi beragam jenis dan kegiatan. Lalu, bagaimana cara menyikapi keragaman kelompok sosial tersebut? Untuk menyikapi keragaman kelompok sosial, setiap orang hendaknya memegang teguh nilai persatuan, toleransi, dan sikap saling menghargai. Kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat dapat dibedakan berdasarkan pola hubungan sosial di antara anggotanya. Hubungan sosial antar anggota kelompok dapat terbentuk atas dasar hubungan batin dan bersifat terbuka. Untuk mengetahui bentuk hubungan antar anggota kelompok dan jenis kelompoknya, kita uraikan ragam kelompok sosial sebagai berikut. Yang pertama, kelompok sosial teratur. Kelompok sosial ini terbentuk atas kesadaran, kesengajaan individu-individu yang membangun kelompok sosial tersebut untuk mencapai tujuan. Ragam kelompok sosial teratur dibagi menjadi 6. Yang pertama, kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer merupakan kelompok sosial yang di dalamnya terjadi interaksi antar anggota sehingga saling mengenal dekat dan berhubungan erat dalam kehidupan. Contoh dari kelompok primer yaitu keluarga. Interaksi yang terjalin dalam keluarga bersifat personal dan akrab. Menurut Charles Horton Cooley, kelompok primer mempunyai ciri-ciri intensitas interaksi yang tinggi dan sifat-sifat yang terjalin dalam anggota kelompok dilandasi atas hubungan sukarela, memiliki kesamaan tujuan, mengedepankan sikap kekeluargaan, serta penuh simpati dan inklusif. Sementara, kelompok sekunder merupakan kelompok sosial yang terdiri atas banyak individu. Sifat hubungan antar anggota tidak saling mengenal secara pribadi, dan kelangsungan kelompok cenderung tidak langgeng. Interaksi yang ada dalam kelompok sekunder didasarkan pada kepentingan dan tujuan tertentu. Yang kedua, kelompok formal dan informal. Kelompok formal merupakan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan sengaja diciptakan agar anggota kelompok bersikap taat. Sementara kelompok informal yaitu kelompok sosial yang terbentuk dengan sendirinya sehingga kelompok ini tidak mempunyai struktur yang jelas. Pertemuan yang sering terjadi antar anggota mendorong terbentuknya kelompok informal. Yang ketiga, kelompok referensi dan membership. Kelompok referensi merupakan sekelompok orang yang secara nyata mempengaruhi perilaku seseorang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Seseorang yang bukan anggota dari kelompok referensi mengidentifikasi semirip mungkin dengan kelompok referensi yang ia contoh, misalnya dalam perilaku, gaya bicara, ataupun cara berpakaian. Sementara itu, kelompok membership merupakan kelompok yang secara fisik mempertemukan seseorang menjadi bagian dari anggota kelompok tersebut. Biasanya dalam membership diperlukan kartu sebagai bukti keanggotaan secara resmi. Ukuran utama bagi keanggotaan seseorang adalah interaksinya dengan kelompok. Yang keempat, kelompok in-group dan out-group. Kelompok in-group dilandasi oleh faktor simpati dan kedekatan secara pribadi dengan anggota kelompok lainnya.
Sedangkan outgroup ditandai dengan rasa antagonisme atau antipati terhadap kelompok yang lain. Yang kelima, kelompok okupasional dan volunteer. Kelompok okupasional yaitu kelompok-kelompok orang yang memiliki profesi yang sama. Kelompok ini mengembangkan patokan-patokan perilaku sendiri yang lazim disebut etika profesi atau kode etik profesi. Dalam kelompok ini, apabila salah satu anggota profesi melakukan kesalahan, maka ia akan dinilai buruk oleh teman-teman sejawatnya. Sedangkan kelompok volunteer merupakan kelompok yang terdiri atas orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama, tetapi tidak mendapat perhatian masyarakat yang makin luas daya jangkauannya. Contohnya yaitu kelompok relawan bencana, komunitas peduli lingkungan, dan masyarakat relawan Indonesia. Yang keenam, kelompok Gemeenschap atau paguyuban dan Geselschap atau patembayan. Gemeenschap merupakan kehidupan bersama anggota masyarakat yang ditandai dengan hubungan batin murni, alami, dan kekal. Menurut Ferdinand Tonis, Gemeenschap terbagi menjadi 3 tipe. Yang pertama, Gemeenschap by place, merupakan bentuk kehidupan bersama yang didasari oleh kedekatan tempat tinggal. Yang kedua, Gemeenschap by blood, merupakan bentuk kehidupan bersama atas dasar hubungan darah ataupun hubungan kekerabatan. Yang ketiga, Gemeenschap of mind, merupakan bentuk kehidupan bersama berdasarkan kesamaan jiwa, pikiran, dan ideologi. Sedangkan Geselschap menunjukkan bentuk kehidupan bersama dengan masa berlangsung cenderung singkat. Hubungan anggota kelompok Geselschap bersifat public life, artinya hubungan yang terjalin terbuka untuk semua orang. Video kali ini sampai di sini ya. Jangan lupa tetap semangat belajar meskipun masih pandemi. Tetap berdoa juga supaya pandemi ini segera berakhir. Stay safe and stay healthy. See you next video. Bye bye.